Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fahmi STP MPD selaku mentor dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Salam dan rekan-rekan guru peserta kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya untuk melakukan presentasi laporan kegiatan orientasi P3K tahun 2024. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya, yaitu Azwar Hilmi, tanggal lahir 3 Mei 1993. Untuk alamat saat ini berada di Lukuk, RT 4, RW 18, Tridadi, Sleman. Dan untuk tingkat pendidikan, SD di Negeri 1 Salam, untuk SMP-nya di SMP Negeri 1 Tempel, untuk SMK di SMK Negeri 1 Segan, untuk S1-nya Universitas Negeri Yogyakarta, dan untuk pendidikan profesi guru juga berada di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pengalamannya, saya pernah mengampu kegiatan ekstrakurikuler bola voli di beberapa sekolah pada tahun 2016 sampai 2021. Kemudian guru PJOK di SMA Alusen Salam tahun 2017-2018. Kemudian guru PJOK di SMP Negeri Tambak tahun 2018-2019 dan guru PJOK di SMK Negeri 1 Salam hingga saat ini. Ya, langsung saja kita menuju ke bab 1, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu untuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian latar belakang yang kedua adalah peningkatan kapasitas kemampuan P3K baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K 2024 adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Maksud yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika ASN P3K. Dan untuk tujuannya, yaitu peserta diharapkan mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Kemudian tujuan yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Bab 2, yaitu tentang nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yaitu pertama ada visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dengan slogan tetap boten korupsi dan boten ngapusi. Untuk misinya, membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Misi yang kedua, mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten atau kota. Kemudian misi yang ketiga, memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi yang keempat, menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Penilaian kerja dan disiplin P3K. Untuk penilaian kerja P3K, di sini ada dua. Yang pertama adalah memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Kemudian yang selanjutnya ada secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk disiplin P3K, pelanggaran disiplin diatur dalam Pergub nomor 19 tahun 2023 dengan jenis hukuman ada 3. Yang pertama yaitu ringan, yang kedua sedang, dan yang terakhir berat. Bab 3, nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Yang pertama di sana ada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran yaitu meningkatkan kualitas sekolah melalui pengembangan sekolah unggul untuk pembelajaran dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap peserta didik. Untuk visi misi OPD, untuk visinya yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang agamis, mandiri, dan berprestasi. Dan untuk misinya, meningkatkan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian yang mampu mengumpulkan sumber daya manusia yang mandiri dan berorientasi masa depan.
Misi yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berwawasan keunggulan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi dan berdaya saing. Bab keempat, ini tentang RHK. Nah, ini RHK saya, ini halaman identitas RHK, yaitu unit kerja berada di SMK Negeri Satu Salam. Untuk jabatannya, yaitu Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah, untuk RHK yang situ dari atasan langsung, yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Dan yang ketiga adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Untuk RK yang nomor 3, nanti saya ada 2. Yang pertama sebagai pembimbing ekstra dan yang satunya adalah pembina OSIS. Kita bahas satu-satu untuk RK yang pertama. RHK yang pertama yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Untuk RHK saya, terlaksana pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk kegiatan dan tahapannya, yaitu menyiapkan dokumen presensi kehadiran dan jurnal mengajar. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Untuk output kegiatannya, berupa presensi kehadiran dan jurnal pembelajaran. Penerapan nilai berakhlak, yang pertama yaitu melakukan presensi dan pengisian jurnal saat pembelajaran dan melakukan rekapitulasi. Ada 3 komponen berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Nah, ini bukti dari kegiatan dari RK 1. Di sini ada daftar hadir, saya cuplik dari beberapa kelas dan jurnal kelas. Untuk RK yang kedua, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. RHK saya itu meningkatkan praktik dukungan fisiologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif. Tahapannya yaitu mempersiapkan administrasi pembelajaran, disupervisi oleh observer di kelas dan membuat laporan supervisi kepala sekolah. Untuk outputnya yaitu berupa dokumen laporan supervisi kepala sekolah. Untuk nilai berakhlak, yang pertama, saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan. Yang kedua, saya berusaha mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber untuk dipelajari. Yang ketiga, menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat. Untuk nilai berakhlaknya yaitu ada loyalitas, kolaboratif, inovatif, adaptif, dan harmonis. Nah, ini bukti dukung untuk penilaian kinerja guru. Dan untuk RHK 3, yaitu langsung saja ke RHK saya, yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Tahapannya yaitu pertama melakukan sosialisasi, yang kedua melakukan perekrutan peserta, yang ketiga melaksanakan kegiatan ekstra, dan yang keempat adalah membuat laporan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk outputnya yaitu berupa dokumen laporan kegiatan ekstra dan presensi berserta nilai kegiatan ekstrakurikuler. Nilai berakhlaknya, yang pertama saya memberikan kegiatan ekstrakurikuler bola voli sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, mencari referensi tentang bentuk latihan untuk peningkatan kemampuan siswa. Dan yang ketiga, saya menerima masukan dari rekan sejawat maupun siswa untuk peningkatan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini bukti ketika saya melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Dan RHK 4 atau RHK yang terakhir yaitu masih sama untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan mulai pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Tahapannya yaitu melakukan pendampingan OSIS dalam menyusun program kegiatan. Yang kedua, melaksanakan program kegiatan OSIS. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan pembina OSIS. Outputnya berupa dokumen laporan kegiatan pembina OSIS.
nilai berakhlaknya yang muncul di situ yaitu saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan. Yang kedua adalah saya melakukan koordinasi untuk menghargai pendapat rekan sejawat agar tercipta keselarasan. Nah, ini kegiatan dari pembina OSIS, dan yang tengah ini merupakan Bapak Ibu guru pembina OSIS, dan di sini ada beberapa kegiatan seperti Jumat Ekspresi, seleksi pembina OSIS, sertijab OSIS, dan kegiatan jalan sehat yang dilakukan oleh sekolah. Bab kelima atau penutup, ada dua, simpulan dan manfaat. Untuk simpulan, peserta diharapkan mampu: satu, memahami program orientasi; kedua, mengenal nilai dan etika instansi pemerintah; ketiga, meningkatkan kinerjanya di tempat mereka bekerja; dan yang keempat adalah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan untuk manfaat, yaitu yang pertama, memperkenalkan kepada rekan kerja pentingnya pemahaman tentang nilai dan etika instansi pemerintah sehingga bisa diimplementasikan sesuai fungsi dan tugasnya. Yang kedua, mengenalkan peserta mengenai lingkungan sekolah mulai dari visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi. Yang keempat adalah menambah pengetahuan tentang lingkungan pemerintahan. Oke, mungkin itu saja presentasi laporan orientasi saya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Mentor atau rekan-rekan teman guru peserta orientasi, kami persilahkan. Terima kasih Mas Adi ini. Monggo yang teman-teman bisa menyampaikan saran, perbaikan atau pertanyaan kepada presenter. Kami silakan. Izin bertanya, tolong ditunjukkan slide yang RHK tambahan sebagai pembina ekstra. Pembina ekstra. Oh ini. Nah, di pembina ekstra tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan. Bagaimana pengaplikasian berorientasi pelayanan yang Anda lakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler? Terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih Ibu Siti untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Jadi di sini nilai berakhlak yaitu berorientasi kepada pelayanan. Jadi ketika saya memberikan ekstra itu memang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kebetulan di sekolah sini itu siswanya berminat untuk mengikuti kegiatan ekstra bola voli. Selain itu juga di bawah salonnya juga ada, Bu. Jadi saya memilih kegiatan ekstra bola voli ini sebagai apa ya, menyalurkan bakat yang dimiliki siswa saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Jadi saya harapkan yang mengikuti kegiatan ekstra itu benar-benar orang yang berminat terhadap kegiatan permainan bola voli. Ini seperti itu. Yang lain? Iya, Jonas. Dalam RHK-nya itu disebutkan untuk nilai berakhlaknya itu inovatif ya Pak, mencari referensi tentang bentuk. Oh, yang anu ya Bu ya. Apa sih Pak? Nah ini ya mungkin ya. Nah di situ inovatif yang dimaksud Bapak sendiri itu yang seperti apa? Oke. Ini berkaitan dengan PKG, Bu. Izin menjawab, Bu Nas. Yang dimaksud dengan inovatif, ya, jadi sebagai guru, saya berusaha untuk memberikan hal-hal yang baru terhadap siswa. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan, ketika anak di kelas itu akan merasakan bosan dan yang lainnya. Maka kewajiban saya harus memberikan hal-hal yang baru, biar anak itu menjadi tambah pengalamannya, menjadi guru-guru yang ditunggu oleh siswanya. Seperti contoh saya dalam kegiatan PJOK, Bu. Saya dalam PJOK, setiap pemanasan, saya memberikan beberapa macam permainan untuk pemanasan. Dan setiap materinya itu berbeda. Dan Alhamdulillah, respon anak-anak sampai saat itu, untuk pelajaran PJOK yang ditunggu adalah itu. Nah, itu menjadi karakter saya untuk pembelajaran PJOK saya. Dan itu saya dapat dari berbagai kegiatan. Seperti saya kemarin PKG, mendapatkan materi, saya aplikasikan ke anak-anak. Ada lagi dari workshop dan seminar. Mungkin seperti itu. Yang lain? Ini sudah cukup, bisa di
Silakan. Oke. Terima kasih kepada mentor dan rekan-rekan guru. Ini hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.